selamat datang di channel saya, Villa. Jadi hari ini saya akan membahas beberapa mata kuliah yang harus dikuasai oleh seorang mahasiswa keperawatan. Nah, sebenarnya menjadi perawat itu gampang-gampang susah. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, tanpa menjadi perawat pun sebenarnya kita sudah mengetahui atau kita sudah mempraktekkan ilmu keperawatan. Hanya saja kita belum sadar dan belum tahu bahwa hal tersebut adalah ilmu keperawatan. Semisalnya mengasuh adik bayi, membantu nenek untuk menyeberang di jalan, merawat orang tua yang sakit, itu semua adalah ilmu keperawatan. Hanya saja masih mentah atau masih kasar dan belum dieksplorasi. Nah, tugas pendidikan keperawatanlah untuk mematangkan, menghaluskan, dan mengeksplorasi lebih jauh mengenai kiat-kiat keperawatan. Dan susahnya seperti apa? Nah, sebenarnya bukan susah, tapi lebih tepatnya itu ke arah yang menantang. Bukan susah, tapi menantang. Karena ya tahu sendiri, pendidikan kesehatan itu kan tidak gampang. Yang namanya berurusan dengan nyawa manusia, memang harus wajib ekstra disiplin. Tapi tenang saja, pendidikan keperawatan itu tidak sehoror yang dipikirkan oleh kalian. Kenapa begitu? Berdasarkan pengalaman saya, keperawatan itu adalah keperawatan yang menarik dan asik. Pengalaman saya kuliah keperawatan itu asik dan asik karena banyak hal yang dipelajari, bahkan bisa dikatakan kuliah di keperawatan itu paket komplit. Kenapa? Karena kita tidak hanya belajar mengenai keperawatan, tetapi juga kita belajar disiplin ilmu-ilmu lain, misalnya psikologi, ilmu fisioterapi, ilmu farmasi, bahkan ilmu kewirausahaan pun kita pelajari. Nah, lantas apa saja sih pelajaran-pelajaran yang harus diketahui oleh seorang mahasiswa keperawatan? Yang pertama itu adalah konsep dasar keperawatan. Dalam pelajaran ini, kalian akan belajar tentang seluk-beluk atau sejarah keperawatan, teori-teori yang mendasarnya, serta tokoh-tokoh yang melahirkan teori tersebut. Nah, untuk keperawatan dasar ini, kalian nanti akan belajar lebih dalam ketika kalian mengambil atau memilih jurusan keperawatan. Nah, di sana nanti akan dijelaskan lebih detail tentang konsep dasar keperawatan. Tapi pada intinya adalah konsep dasar keperawatan itu adalah dasar atau sejarah atau awal mula terbentuknya perawat. Yang kedua adalah anatomi dan fisiologi manusia. Selanjutnya, Anda juga akan mempelajari anatomi dan fisiologi manusia. Sebenarnya anatomi dan fisiologi manusia ini pasti kalian juga sudah mempelajarinya di bangku SMA. Hanya saja ini adalah pendalaman dari pelajaran yang ada di SMA, dan ini adalah pendalaman dari pelajaran biologi di bangku SMA. Biasanya Anda akan ditugaskan untuk menghafal organ-organ tubuh manusia, tulang-tulang manusia, tentunya dengan berbagai peran dan fungsinya masing-masing. Selain itu, pelajaran anatomi fisiologi juga membahas sistem-sistem tubuh manusia. Selain itu, pelajaran anatomi fisiologi juga membahas tentang pentingnya sistem-sistem dalam tubuh manusia. Selain itu, pelajaran anatomi fisiologi juga membahas tentang fungsi normal dari sistem yang bekerja dalam tubuh manusia, tentang bagaimana satu organ bekerja dan berfungsi dalam keadaan normal, dan bagaimana organ tersebut mempengaruhi kinerja organ-organ lainnya. Nah, ini adalah dasar yang harus Anda kuasai agar kedepannya Anda tidak tertinggal. Kemudian yang berikutnya adalah asuhan keperawatan. Pelajaran berikutnya adalah asuhan keperawatan. Asuhan keperawatan ini merupakan jiwanya dari profesi perawat. Jika Anda bertanya, apa sih pekerjaan dari perawat itu? Maka jawabannya adalah melakukan asuhan keperawatan terhadap pasien. Lantas, apakah asuhan keperawatan itu? Asuhan keperawatan itu adalah suatu proses dan tahap kegiatan pelayanan yang diberikan oleh perawat secara langsung kepada pasien dalam berbagai tatanan pelayanan kesehatan yang meliputi kebutuhan biologis, psikologis, sosial, dan spiritual. Hal tersebut akan diutas tuntas atau akan kalian pelajari secara tuntas di bangku perkuliahan nanti. Kemudian yang berikutnya adalah psikologi dasar. Nah, seperti yang sudah saya katakan, bahwa perawat akan mempelajari berbagai disiplin ilmu lain, salah satunya adalah ilmu psikologi. Nah, kenapa perawat harus mempelajari ilmu psikologi? Ya, karena memang perawat secara langsung berurusan dengan pasien selama 24 jam
dengan segala sifat, sikap, dan perilakunya, berurusan langsung dengan pasien. Sehingga mengetahui ilmu psikologi manusia, diharapkan perawat mampu secara optimal dan maksimal melakukan adaptasi terhadap berbagai macam sifat, sikap, dan perilaku manusia. Nah, selanjutnya adalah pembelajaran farmakologi dasar. Dalam pembelajaran farmakologi dasar ini, kita akan mempelajari berbagai macam obat-obatan beserta fungsinya untuk tubuh. Selain itu, di pelajaran ini juga Anda akan belajar tentang cara menghitung kebutuhan obat dan tentunya belajar mengenai peran dan fungsi perawat dalam pemberian obat tersebut. Yang berikutnya adalah pendidikan agama. Karena pelayanan keperawatan dilakukan secara holistik atau menyeluruh yang mencakup biologis, aspek psikologi, sosial, dan spiritual, maka mata kuliah pendidikan agama ini merupakan pemenuhan dari aspek spiritual pelayanan keperawatan. Dalam pelajaran agama ini, kalian akan mempelajari konsep sehat sakit dalam pandangan agama, pelayanan spiritual keperawatan, dan berbagai hal mengenai konsep sehat sakit, termasuk peran perawat dalam pemenuhan kebutuhan spiritual manusia. Yang berikutnya adalah komunikasi terapeutik. Selain ilmu psikologi, kamu juga akan mempelajari ilmu komunikasi. Ya, salah satu pekerjaan perawat itu adalah berkomunikasi. Jadi perawat tidak bisa diam, mau tidak mau harus berbicara dan selalu berbicara, entah itu berinteraksi dengan pasien, melakukan pengkajian, ataupun penyuluhan kesehatan. Selanjutnya adalah mata kuliah patofisiologi. Mata kuliah patofisiologi ini adalah lanjutan dari pelajaran anatomi fisiologi. Nah, berbeda dengan pelajaran anatomi fisiologi yang membahas struktur dan fungsi normal tubuh, dalam pelajaran patofisiologi, kalian akan belajar keadaan tidak normal atau keadaan abnormal di dalam tubuh. Pembahasan seperti bagaimana penyakit itu terjadi, bagaimana penyakit itu akan menimbulkan komplikasi, atau hal-hal lain yang mengaitkan dengan ketidaknormalan fungsi tubuh. Itulah yang akan kalian pelajari di patofisiologi. Sehingga, jika Anda kurang paham mengenai anatomi fisiologi, nah siap-siap saja untuk keteteran dalam pelajaran patofisiologi. Yang berikutnya adalah manajemen keperawatan. Seperti halnya manajemen, dalam mempelajari keperawatan manajemen ini, kalian akan belajar tentang bagaimana sebuah asuhan keperawatan dapat diberikan secara maksimal dan optimal dengan memperhitungkan berbagai aspek seperti jumlah tenaga, waktu, dan efektivitas pelayanan.